But this is a pressure moment for Liam Delap in front of the Matthew Harding stand. Delap versus Magnon. Oh, he's drilled it into the bottom corner. Brilliant penalty from Liam Delap, and look what it means to him. That number 9. Meskipun berisikan banyak pemain muda, Chelsea menunjukkan bahwa sang pelatih Enzo Maresca bisa membuat tim ini bermain tanpa ego. Para pemain tahu seperti apa mereka bermain sebagai satu kesatuan sebuah tim, dan itu juga tergambar di mana para pemain saling dukung, termasuk di laga kontra Milan, di mana Estevao yang tahu bahwa Liam Delap membutuhkan gol untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, memilih memberikan bola itu padanya. Sebelum akhirnya, gol dari penalti itu benar-benar membuka keran gol Liam Delap. Dirinya mencetak satu gol lagi di menit ke-90, yang membuat The Blues menghancurkan tim AC Milan dengan skor telak 4-1. Ya, di awal musim ini, Chelsea memang nampak menjanjikan. Semua pemain mudanya bersinar. Dan inilah potensi besar The Blues yang tergambar saat menghancurkan tim raksasa Italia, Milan. Dari tim yang banyak masalah, jadi tim yang mulai menemukan bentuk terbaiknya. Itulah yang terjadi di skuad The Blues saat ini. Seperti kita tahu, beberapa musim lalu, siapa yang menyangka jika The Blues bisa bersaing di papan atas sepak bola Eropa begitu cepat. Namun, sejak kedatangan sosok Enzo Maresca sebagai pelatih, mantan asisten dari Pep Guardiola itu berhasil mengubah tim ini. Ia memperbaiki struktur skuad The Blues, dan hasilnya, posisi 4 besar berhasil mereka amankan. Dengan yang paling mengejutkan, gelar juara Piala Dunia antar klub berhasil Chelsea menangkan, usai mengalahkan PSG di final dengan skor telak 3-0. Ya, sejak saat itu kami pikir dunia tahu, The Blues dengan para pemain mudanya mulai menemukan bentuk terbaiknya. Dan di pramusim ini, hal itu benar-benar terlihat jelas saat mereka mampu mengalahkan Leverkusen dan Milan dengan meyakinkan. Trying to lift it over the goalkeeper onto the bar and put in by Estevao. Decent cutback as well. And João Pedro to finish it off. Right on cue. Ya, usai sebelumnya mampu mengalahkan Leverkusen dengan skor 2-0, kembali bermain di laga persahabatan. Kali ini giliran tim tahu, dalam tanda kutip, yang berhasil dihancurkan oleh Chelsea. Melakukan rotasi dengan memainkan trio João Pedro, Gittens, dan Pedro Neto yang diorkestrai oleh Palmer seperti biasa. The Blues yang memainkan sepak bola agresif langsung membuat Milan kelabakan. Hasilnya, menit 5, Milan sudah bunuh diri. Dan 3 menit setelahnya, João Pedro menggandakan keunggulan mereka menjadi 2-0. Bahkan di menit 18, Milan harus bermain 10 pemain usai Andre Koubis diusir wasit. Di babak kedua, Milan coba sekuat mungkin untuk mengejar. Luka Modric dimainkan, tapi itu tak cukup. Chelsea kembali mencetak gol lewat Liam Delap. Bahkan ketika Milan berhasil memperkecil skor menjadi 3-1, pada akhirnya Liam Delap sukses membuat gol keduanya yang menutup skor menjadi 4-1. Sekali lagi, The Blues menang meyakinkan. Dan para pemain muda mereka nampak berhasil berkembang dan menunjukkan penampilan terbaiknya. Ini sangat penting untuk Chelsea musim ini. Melihat apa yang terjadi di laga kontra Milan, menurut kami, para penggemar Chelsea dapat melihat bahwa para penyerang Chelsea berkolaborasi dengan sangat baik. Jamie Gittens, pemain yang baru saja didatangkan dari Borussia Dortmund, terbukti menjadi ancaman di sisi kiri dengan melakukan 9 sentuhan di kotak penalti lawan, dan itu adalah terbanyak yang dilakukan pemain manapun dalam permainan tersebut. Sementara itu, meski baru masuk pada menit ke-60, Delap seperti halnya Neto memiliki 2 tembakan tepat sasaran, jumlah terbanyak bersama dalam pertandingan tersebut. Dengan kedua upaya pemain Inggris itu berhasil menembus gawang. Di sisi lain, dominasi Chelsea tercermin dari bagaimana mereka mampu melepaskan 19 tembakan, dengan 8 diantaranya tepat sasaran. Statistik gol yang diharapkan atau XG Chelsea juga mencapai 2,66 berbanding 0,92 milik Milan. So, ini adalah penampilan yang membuat para penggemar The Blues percaya musim ini mereka tengah berada di kondisi yang menarik.
Estevao ambil penalti ini, Delap. Pemain 18 tahun Chelsea yang tampil memukau di laga kontra Leverkusen, yakni Estevao Willian, menunjukkan sisi lain yang tak egois ketika ia memberikan bola penalti pada sosok Delap. Seperti kita tahu, Delap ini belum mencetak gol di Stamford Bridge sejak ia didatangkan dari Ipswich Town Januari lalu. Dan Estevao, gol akan menambah kepercayaan dirinya, di mana itulah yang tergambar selanjutnya. Usai mencetak gol pertamanya lewat penalti, Dela pun langsung menambah koleksi golnya dengan brace-nya ke gawang Milan. Usai laga, Dela pun berterima kasih pada Estevao. Melalui postingan di akun Instagramnya, pemain 22 tahun itu mengupload foto Estevao yang memberikan bola penalti kepadanya. Ya, ini adalah indikasi yang bagus. Jika terdapat komunikasi dan pertemanan yang baik tanpa saling egois antara pemain muda The Blues. Sama halnya dengan apa yang disampaikan Joao Pedro saat mengatakan bahwa persaingannya dengan Liam Delap akan bagus untuk Chelsea. Much competition is there between the two of you? I don't want to say competition. I think it's very good for Chelsea if they both have a good level. Last game he didn't score, today he scored 2 goals and I'm very happy for him. Rencana Maresca musim ini. Seperti yang sudah kita duga, jika dibandingkan laga kontra Leverkusen, pelatih Chelsea kembali melakukan rotasi. Artinya, belum ada komposisi inti, meski tentu saja beberapa pos penting sudah tak tergantikan. Pertama, Robert Sanchez. Kemungkinan besar akan jadi kiper pilihan pertama musim ini. Dia bakal menjadi starter di bawah Mister Gawang, dengan Ricky James bermain di bek kanan. Sementara pemain Marc Cucurella kembali bermain sebagai pemain inti di fullback kiri. Cucurella menunjukkan performa yang impresif di sepanjang pramusim ini. Untuk bek tengah, Trevoh Chalobah adalah pemain yang tak tergantikan. Kita masih belum tahu siapa yang akan jadi partner utamanya di center back. Sedangkan di lini tengah, Moises Caicedo tetap menjadi andalan musim ini dengan Enzo Fernandez masuk ke tim mendampinginya. Cole Palmer akan jadi otak serangan yang bermain tepat di depan mereka. Nah, di posisi 3 penyerang inilah Chelsea punya banyak pilihan. Di laga kontra Milan, pelatih Chelsea menggunakan Pedro Neto yang berada di sisi kanan dan Jamie Gittens yang mengesankan di sisi lainnya. Center forward ada Joao Pedro. Opsi keduanya terjadi di laga kontra Leverkusen, di mana Estevao di kanan, Tidekwe George di sisi kiri, dengan Liam Delap di central forward. Kita akan menantikan siapa yang paling konsisten. Kami pikir mereka yang akan jadi opsi utama di lini serang The Blues. Ya, setelah memenangkan 2 trofi, Piala Konfederasi dan juga Piala Dunia antar klub, musim ini ambisi Chelsea jelas lebih besar. Mereka ingin bersaing untuk Premier League dan juga Liga Champions. Ini tak akan mudah karena tim-tim lain juga semakin kuat. Tapi jika Enzo Maresca bisa terus menjaga konsistensi perkembangan para pemain muda, bukan tidak mungkin kejutan akan kembali The Blues tunjukkan. Kemenangan di final kontra PSG bukanlah kebetulan, dan capaian mereka menempati posisi 4 besar adalah awal dari apa yang disebut The Blues sebagai regenerasi. So, jika kalian penggemar Chelsea, apa kalian yakin?